Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Salsabila dengan NIM 858529737 dari UPBJJ UT Semarang. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan tema ekosistem darat. Mari kita simak videonya. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, tumbuhan, dan konsumen hewan, serta dekomposer pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Nah, dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung, sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu lingkungan sekitar. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di lingkungan sekitar antara lain kondisi cahayanya cukup, suhu mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanah gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan anginnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon jati. Yang kedua ada pohon mahoni. Yang ketiga ada pohon belanding. Kemudian yang keempat ada rumput. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang membantu proses penyerbukannya. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Ada belalang, kupu-kupu, dan semut. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya, maka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, dalam ekosistem lingkungan sekitar ini, pengurai yang ditemui yaitu ada jamur, bakteri, serangga kecil, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita menuju ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhu mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temui pada ekosistem sawah, yang pertama ada padi, yang kedua ada pohon pepaya, yang ketiga ada pohon pisang, yang keempat terong, yang kelima cabai. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya.
Selain tumbuhan, komponen abiotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada jangkrik, kemudian siput, kemudian ada semut juga. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.